Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran madah kita sejarah kebudayaan Islam. Pada video yang pertama sudah dijelaskan tentang peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita akan melanjutkannya hari ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata, ketika Rasulullah diisrokan, dia berakhir di Sidratul Muntaha yang bermula di langit ke-6. Kesanalah berakhir apa-apa yang naik dari bumi, lalu diputuskan di sana. Dan ke sana berakhir apa-apa yang turun dari atasnya, lalu diputuskan di sana. Kemudian Rasulullah diberi 3 hal. Diberi sholat 5 waktu, dan diberi penutup surah Al-Baqarah, serta diampuni dosa-dosa besar bagi siapapun dari umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di Sidratul Muntaha lah Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit atau surga ke-7. Ini merupakan sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya menurut kepercayaan Islam. Dan dalam kepercayaan ajaran lain ada pula semacam kisah tentang Sidratul Muntaha yang disebut sebagai pohon kehidupan. Pada tanggal 27 Rajab selama perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya Nabi Muhammad yang bisa memasuki Sidratul Muntaha. Ketika itu Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril, di mana Allah memberikan perintah langsung untuk menunaikan sholat 5 waktu atau disebut peristiwa Mi'raj. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menaiki buraq bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Buraq dalam bahasa Arab artinya cahaya atau kilat, yaitu sesosok makhluk tunggangan yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Makhluk bernama buraq ini diciptakan Allah dari cahaya, menurut kisah dari Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad, bahwa buraq berwarna putih dan panjang. Tubuh buraq lebih besar dari kedelai tetapi lebih kecil dari kuda. Kakinya dapat melangkah sangat cepat seperti kilat, bahkan bisa lebih. Perintah melaksanakan sholat tersebut pada awalnya adalah 50 kali setiap hari. Akan tetapi karena pertimbangan dan saran dari Nabi Musa, permohonan Nabi Muhammad sendiri, serta kasih sayang Allah, jumlahnya menjadi hanya 5 kali saja. Itulah permulaan di mana seluruh umat Islam diperintahkan wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Kewajiban sholat 5 waktu ini juga menjadi salah satu rukun Islam. Selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat fitrah, dan menunaikan ibadah haji. Selain mendapatkan perintah sholat 5 waktu, beberapa muslim merayakannya dengan melakukan sholat tahajud di malam hari, dan di beberapa negara mayoritas muslim dengan menghias kota dengan lampu dan lilin. Kemudian umat Islam berkumpul di masjid dan sholat berjamaah serta mendengarkan khutbah mengenai Isra dan Mi'raj. Di samping itu, Isra Mi'raj juga memiliki makna dalam konteks sosial yang sangat luar biasa, atau disebut khariqun lil azah. Adapun pelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain yaitu, yang pertama, ingatlah bahwa akal bukanlah satu-satunya parameter hidup. Yang terpenting adalah iman serta ketakwaan diri pada Sang Pencipta. Yang kedua, seberapa besar pun yang telah dilakukan manusia, semua dapat berubah atas izin
Sang Pencipta dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, setiap manusia tidak bisa hanya menyerahkan diri begitu saja kepada Sang Pencipta tanpa ada usaha untuk menjadi lebih baik. Jika semua usaha telah dilakukan ditambah dengan berdoa, maka saatnya berserah diri atas takdir dari Allah. Kemudian yang keempat, selalu ada sebab akibat dari setiap kejadian serta selalu ada balasan untuk perbuatan baik maupun buruk. Dan yang terakhir, yang kelima, laksanakanlah segala perintah Allah dan jauhi pula semua larangannya. Maka hidup kita insya Allah akan menjadi tentram. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah bahasan tentang peristiwa penting atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga ananda solih dan solihah dapat memahaminya, apa makna dari Isra dan Mi'raj. Kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.